Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik ini selalu mencekam banget horor ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Tumbal pesugihan pejabat daerah. Perkenalkan, namaku Dadang. Aku adalah seorang supir di salah satu perusahaan peternakan, dan aku akan menceritakan kisah tentang pengalaman kerjaku yang dulu, tepatnya di akhir tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 sebelum aku bekerja di tempat ini. Aku ingat pada saat itu, ketika akhir pandemi, banyak dari kita semua harus kembali berjuang dari nol untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah dirumahkan dari pekerjaan sebelumnya di perusahaan logistik, aku melamar ke sana kemari untuk mencari nafkah demi keluarga. Setelah beberapa bulan mencari, akhirnya aku bertemu kawan lama yang merekomendasikanku untuk menjadi sopir pribadi seorang pejabat. Awalnya aku takut dan menolak ajakan itu. Seorang sopir pejabat adalah tingkatan tertinggi dari seorang supir, karena selain menjadi supir, kita juga harus menjaga sikap kemanapun kita pergi bersama beliau. Aku tidak bisa lagi ongkang-ongkang kaki di dekat setir atau membuka bajuku setengah dan merokok dengan bebas sambil memakan nasi bungkus di depan mobil. Aku harus rapi, harus berbicara dengan nada yang lembut, serta aku juga harus hafal semua tempat yang ingin dia kunjungi. Tapi karena posisinya pada saat itu sedang tidak bekerja, jadi mau tidak mau aku pun menerima pekerjaan itu. Aku akhirnya diajak untuk menemui Pak Budi, seseorang yang akan menjadi atasanku ketika bekerja nanti. Aku pun dikenalkan padanya di salah satu rumah kerjanya yang terletak di sebuah komplek mewah di kota tersebut. Setelah itu, Pak Budi bertanya padaku tentang tempat-tempat yang ada di kota, lalu jalan-jalan yang sering dia lalui, dan juga beberapa panti asuhan yang tersebar di kota ini. Awalnya aku agak bingung dengan pertanyaan yang terakhir, namun temanku bercerita bahwa Pak Budi ini memang orang yang dermawan, karena seringkali ia datang ke panti asuhan dan memberi beberapa bingkisan untuk para penghuni panti di waktu-waktu tertentu. Aku mencoba menjawab pertanyaan itu sebisaku, dan rupanya jawaban itu membuat Pak Budi terkesan. Pak Budi tersenyum karena aku bisa mengetahui jalan-jalan panti asuhan, juga tempat-tempat yang sering ia kunjungi, sehingga dia tidak perlu repot-repot menunjukkannya padaku. Akhirnya Pak Budi setuju bahwa aku akan bekerja di tempatnya. Tak lama kemudian ia mengambil secari kertas lalu menuliskan nominal gaji yang menurutku lebih dari cukup untuk seorang sopir. Selain itu, Pak Budi juga berkata bahwa ada beberapa fasilitas lain yang bisa aku gunakan, karena nantinya aku akan tinggal di rumah selama aku bekerja. Dan aku juga tidak perlu khawatir masalah makan, karena nanti aku tinggal memesan makanan yang aku suka dan uangnya akan dibayar bersamaan dengan gaji yang aku terima. Pak Budi juga menjelaskan, selain antar jemput dirinya dari rumah kerjanya ini, terkadang aku juga harus mengantarkan beliau ke rumah utama yang letaknya agak jauh dari rumah dinas. Karena ketika akhir pekan tiba,
Beliau pasti menghabiskan waktu beserta istri dan anaknya, sedangkan aku diperbolehkan untuk pulang ke rumah dan kembali menjemput dia di hari Senin pagi. Pak Budi menjelaskan dengan baik apa yang harus aku lakukan, dan di akhir dia bertanya padaku apakah aku sanggup bekerja seperti itu. Aku mengangguk tanda setuju, dan tak lama Pak Budi berkata kembali padaku, "Jadi kapan kamu siap bekerja?" Tanyanya dengan nada yang lugas. "Besok juga sudah siap, Pak," kataku sambil mengangguk. "Ya sudah, sekarang bawa kabar baik ini pada keluarga. Bilang kepadanya bahwa kamu akan tinggal di sini karena harus mengantarkan aku bisa sampai malam. Setelah itu, kamu kembali dan mulai bekerja di sini dimulai dari besok ya," balas Pak Budi sambil mengulurkan tangan padaku sebagai tanda selamat bahwa aku resmi bekerja di tempat ini. Aku pun pamit pulang setelah aku dipastikan bisa bekerja bersama Pak Budi. Teman yang mengantar memberikan selamat padaku, dan di tengah jalan ketika ia mengantarkanku, tiba-tiba ia ditelepon oleh seseorang, dan tak lama kemudian ia berkata sambil terburu-buru, "Waduh, maaf ya Dang, aku nggak bisa nganterin kamu pulang. Atasanku memintaku untuk mengantarkannya keluar kota sekarang. Nggak tahu juga sampai kapan aku balik, tapi ya aku hanya bisa memberikan selamat karena kamu sudah bisa kerja lagi sekarang," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Aku juga berterima kasih padanya karena ia sudah merekomendasikan aku pada Pak Budi. Setelah itu temanku langsung pamit dan pergi meninggalkanku. Aku pun lanjut pulang ke rumah. Kabar baik itu aku bawa ke rumah. Istriku pun sangat senang mendengar hal itu, apalagi gaji yang ia tawarkan sudah lebih dari cukup dan itu akan sangat membantu kehidupan keluargaku. Tapi aku juga berkata bahwa aku tidak bisa pulang setiap hari karena Pak Budi selalu berkeliling, sehingga aku baru bisa pulang seminggu sekali ketika libur. Istriku hanya mengangguk. Dia sepertinya memaklumi hal tersebut karena itu adalah resiko pekerjaan. Yang pasti, dia berpesan bahwa aku harus betah di sana karena mau bagaimanapun sopir ekspedisi dan sopir untuk pejabat itu benar-benar berbeda. Perkataan dari istriku itu ternyata benar. Ketika aku mulai bekerja, aku benar-benar merasa beda jika dibandingkan menjadi sopir ekspedisi. Aku menjadi lebih rapi, lebih wangi, ada name tag yang menempel di dadaku sekarang. Selain itu, aku masuk dan keluar gedung-gedung pemerintahan, dan aku juga berkunjung ke beberapa tempat yang tidak pernah aku masuki. Hal itu secara perlahan menjadi sebuah rutinitas. Ketika hari Senin, aku menjemput Pak Budi dari rumah utama yang jauh lebih besar dari rumah dinas yang ada di komplek mewah itu. Setelah itu, aku mengantarkannya ke berbagai rapat dan pertemuan, dan akhirnya aku membawanya pulang ke rumah dinas untuk beristirahat. Bukan hanya itu saja, ketika Pak Budi sudah pulang, aku harus terus bekerja. Mobil yang sudah aku pakai harus langsung dibersihkan meskipun hari sudah malam. Setelah itu, aku baru bisa beristirahat di dalam kamar yang sudah disiapkan. Setelah beberapa minggu aku bekerja dengan Pak Budi, kini aku menyadari bahwa Pak Budi adalah pemimpin ideal di mata publik. Beliau adalah sosok karismatik, senyuman hangat, tutur katanya tertata, dan ketika ia bekerja, ia selalu menyapa wartawan yang mengikutinya. Bukan hanya itu saja, dia juga selalu merangkul para bawahan, bahkan tak lupa ia selalu menyapa para petugas kebersihan dengan ramah. Tapi hal itu hanya terjadi ketika ia bertemu dengan orang-orang yang ada di tempat kerja dan masyarakat. Namun, ketika dia masuk ke dalam mobil dan berangkat ke tempat selanjutnya, sifatnya mendadak berubah. "Dang, cepat ke rumah. Saya sudah capek, pengen tidur. Capek saya sama orang-orang yang minta proyek ini itu. Bikin saya jengkel," katanya dengan nada sedikit tinggi sambil melihat ponselnya. Pak Budi yang tenang, yang karismatik, senyumnya yang ramah seketika luntur dari wajahnya ketika ia berada di dalam mobil. Wajahnya yang ramah itu langsung berganti dengan ekspresi datar dan juga dingin, serta sulit untuk dibaca olehku.
Aku hanya mengangguk, tidak mau berbicara padanya. Aku tahu bahwa inilah sebenarnya sifat asli Pak Budi dan aku tidak berani mengobrol jika dia sudah seperti ini. Pak Budi nampak cemberut, kadang marah-marah, kadang pula jengkel dengan semua orang yang ia temui. Bahkan dia sampai pernah menelpon seseorang seperti sedang menyusun sesuatu agar orang yang ia temui di tempat kerjanya tersingkir dengan isu-isu yang dia angkat agar orang itu terkena kasus. Entah apa yang terjadi dengan tempat kerjanya, namun semakin lama aku bekerja dengannya, aku semakin tahu bagaimana Pak Budi bekerja di balik layar. Dan itu sangat berbeda dengan sifatnya ketika sedang bertemu dengan masyarakat luas. Setelah hampir 2 bulan bekerja, aku kini bisa lebih menyikapi perbedaan sikapnya. Sekarang aku sudah terbiasa, sehingga aku tahu kapan aku harus berbicara dan kapan pula aku harus diam ketika ia masuk ke mobil dan minta diantarkan olehku ke suatu tempat. Namun begitu, aku seperti menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika ketika aku bekerja di sana. Pak Budi itu selalu mendapatkan karir yang cemerlang. Bahkan ia selalu mendapatkan proyek-proyek dan juga tender yang membuat dia semakin kaya. Bukan hanya itu saja, proyek-proyek yang sepertinya mustahil untuk dijalankan tiba-tiba berhasil dan berjalan mulus ketika dipegang olehnya. Aku ingat ketika aku mengantarkan Pak Budi untuk mengecek sebuah pembangunan infrastruktur penting di kota itu. Proyek itu diperebutkan oleh banyak pihak dan Pak Budi nampaknya bukanlah orang yang bisa mendapatkan proyek itu. Tapi keanehan tiba-tiba terjadi. Satu persatu dari mereka seperti tersingkir dengan sendirinya. Ada yang tertangkap karena korupsi, ada yang membuatnya sibuk dengan hal lain sehingga ia meninggalkan proyek itu secara perlahan. Juga perusahaan kontraktor saingan yang dipastikan memegang proyek itu mendadak mengalami masalah internal. Semua itu terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dan hasilnya, proyek itu jatuh ke tangan Pak Budi hingga proyek itu selesai dan diresmikan beberapa bulan kemudian. Pada awalnya, aku mencoba untuk berpikir positif. Bisa saja ini memang rezeki beliau dan bisa saja beliau memang sehebat itu dalam negosiasi. Namun, setelah hampir 1 tahun aku bekerja, seperti ada sebuah pola yang sama dan terus berulang seperti yang terjadi belum lama ini ketika ada rapat penting yang harus bersinggungan dengan lawan politiknya. Pak Budi harus berhadapan dengan Pak Hari yang setiap hari muncul di koran lokal dan lebih terkenal dari Pak Budi. Tapi belakangan ini Pak Hari mendadak menghilang. Tidak ada koran yang memberitakannya lagi. Bahkan ketika aku mengantarkan Pak Budi untuk rapat, Pak Hari tidak tampak di hari itu. Dan hal ini menimbulkan kecurigaan bagiku. Aku akhirnya mencari informasi ke sesama sopir. Ketika aku menunggu Pak Budi pulang, dan di sana aku mendapatkan kabar bahwa putranya mengalami kecelakaan motor yang cukup parah. Dan pada saat itu Pak Hari seperti mundur secara perlahan. Dia lebih memilih untuk mengurus keluarganya. Setelah menemani Pak Budi lumayan lama, Pak Budi tiba-tiba meminta permintaan yang tak biasa padaku. Di tengah-tengah jadwal yang padat pada malam itu, dia nampak tergesa-gesa keluar dari sebuah gedung pertemuan. Wajahnya pucat, bahkan dia langsung membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. "Dadang, jam berapa sekarang?" tanya Pak Budi dengan nada yang panik. "Sebentar Pak, sekarang sudah jam 10 malam, jawabku." Wajah Pak Budi makin pucat. Dia bahkan berkeringat sehingga mengusap keringat itu dengan jasnya yang mahal. "Dang, bawa saya ke panti asuhan terdekat. Kalau bisa sebelum jam 12 malam kita harus sampai ke sana." Aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak tahu kenapa dia panik seperti itu. Aku ingat bahwa di dekat gedung ada sebuah panti asuhan kecil yang dulu sempat aku kunjungi ketika memberikan paket sumbangan sewaktu menjadi sopir ekspedisi. Aku mencoba mengingat-ingat lokasinya lagi karena panti asuhan itu tempatnya melalui gang sempit sehingga sulit ditemukan.
Malah bengong kamu. Cepetan, kata Pak Budi yang terburu-buru agar aku segera berangkat. Iya Pak, maaf Pak. Aku jadi ikutan panik ketika Pak Budi berkata seperti itu, sehingga aku langsung menyalakan mobil dan langsung berangkat sambil mengingat-ingat kembali lokasinya. Di perjalanan, aku mendengar dia bergumam sambil melirik ke arah jendela. Aku gak sadar kalau sekarang waktunya. Sekarang udah hampir terlewat. Aku harus cepat-cepat. Aku melihat wajahnya benar-benar pucat. Dia seperti ketakutan dan aku sendiri tidak tahu kenapa dia seperti itu. Setengah jam kemudian, akhirnya kami tiba di lokasi. Sambil mengingat-ingat, aku mengajak Pak Budi untuk masuk melalui gang sempit. Gang itu sedikit meliuk-liuk. Beberapa kali aku terdiam dan mencoba untuk mengingat-ingat kemana lagi harus berjalan. Tidak ada orang yang bisa aku tanyakan, sehingga beberapa kali aku salah jalan dan kembali ke jalan semula untuk mengambil jalan yang lain. Di mana tempatnya? Kamu sebenarnya hafal gak sih? Pak Budi dengan nada panik langsung memarahiku. Aku benar-benar tidak mengerti dengan sikapnya sekarang. Wajahnya benar-benar pucat sehingga aku hanya bisa meminta maaf. Setelah mencari sekitar 10 menit, akhirnya aku pun sampai di sebuah bangunan tua sederhana. Papan nama di depan bangunan itu sudah sedikit kusam dan pudar termakan usia. Tertulis di sana, Panti Asuhan Bina Harapan. Dan ketika aku melirik ke arah Pak Budi, sosoknya kembali berubah. Dia seperti sedang membetulkan mimik wajahnya dan mencoba untuk tersenyum. Awas, biar aku aja yang manggil, katanya sambil mengangkat tangan dan menyuruhku untuk mundur pada saat itu. Dia memanggil penghuni panti asuhan. Dia berdiri sambil merapikan jas. Kewibawaannya kembali muncul dan dia terlihat tenang meskipun beberapa waktu yang lalu wajahnya terlihat pucat. Begitu pula ketika salah satu penghuni itu muncul dan mengenalkan dirinya sebagai Bu Isma. Sikapnya lembut dengan tutur kata yang baik. Aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Dan ketika ia membicarakan bahwa dia akan menyumbangkan sesuatu kepada panti asuhan ini, Bu Isma merasa senang. Ia pun langsung masuk ke dalam untuk membangunkan anak-anak yang sudah tertidur pulas. Pintu panti itu terbuka lebar. Pak Budi langsung diajak oleh Bu Isma untuk masuk ke dalam. Tapi aku seperti enggan untuk masuk dan membiarkan Pak Budi berdiri di hadapan anak-anak yang dipaksa bangun pada malam itu. Dia melirik ke arah jam di dinding. Di sana sudah terlihat jam 11 lebih 15 menit sehingga tak banyak kata-kata yang ia ucapkan di depan anak-anak. Dia hanya meminta untuk didoakan dan tak lama kemudian dia menitipkan sebuah amplop dengan uang yang tebal di dalamnya. Setelah itu, dia melakukan permintaan kepada Bu Isma. Pak Budi menunjuk beberapa anak, sekitar 3 atau 4 orang anak, untuk menghampiri Pak Budi. Anak-anak itu terlihat berbaris dengan malu-malu. Lalu, kemudian Pak Budi melakukan sesuatu kepada anak-anak itu. Beliau berjongkok di depan setiap anak, menatap mereka sejenak, lalu tangannya terangkat dan mengelus kepala anak itu dengan lembut. Gerakannya terlihat pelan dan penuh konsentrasi, dan ketika berada di atas ubun-ubun, tangannya berhenti sebentar, sekitar 10 detik, sebelum akhirnya dia mengusapnya lagi ke belakang kepalanya. Setelah selesai dengan satu anak itu, dia akan beralih ke anak berikutnya dan hal itu terus berlanjut hingga akhirnya sampai ke anak yang terakhir. Setelah selesai dengan anak yang terakhir, beliau langsung berpamitan kepada Bu Isma. Lalu tak lama kemudian ia berjalan keluar dari panti asuhan tanpa melirik kembali ke belakang. Aku yang melihat hal itu akhirnya ikut pamit. Bu Isma sangat berterima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh Pak Budi. Dia menitipkan salam kepadanya karena mungkin Pak Budi terburu-buru. "Dang, ayo!" Pak Budi tiba-tiba berteriak. Dengan teriakannya yang seperti itu, aku yakin dia kini sudah kembali menjadi dirinya yang aku kenal. Aku pun langsung mengikutinya karena dia tidak tahu jalan pulang dari tempat itu. Setelah menelusuri gang sempit tersebut, beliau akhirnya masuk kembali ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang.
Aku meliriknya ke arah spion depan. Dia seperti sedang bernafas lega, menghirup nafas panjang, dan semua kepanikan yang diperlihatkan tadi perlahan-lahan menghilang. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dia terdiam sebentar. Lalu, tak lama kemudian ia menelpon keluarganya di rumah. Setelah itu, matanya terbelalak. Apa? Bukannya udah papa bilang, kamu sama Rara harus keluar malam sebelum jam 12 malam. Sekarang itu sudah setengah 1. Dan kalian masih ada di rumah, kata Pak Budi dengan wajah yang kembali panik. Kamu kan tahu, ada waktu di mana kalian harus keluar. Dan kalian baru bisa kembali pulang ke rumah 1 minggu kemudian. Aku mendengar dia sedang memarahi istrinya yang terdengar secara samar-samar di telepon bahwa istrinya tidak bisa keluar karena anaknya sakit. Namun dia seperti tidak peduli dengan kondisi sang anak. Ia terus memarahi istrinya agar keluar dari rumah sekarang juga, dan pada akhirnya dia menyerah lalu menutup telepon dan melemparkan ke kursi yang ada di sebelah. Pak Budi kembali marah. Entah apa yang terjadi dengannya, aku sungguh tidak mengerti. Aku hanya fokus ke jalanan yang ada di depanku, dan setelah itu Pak Budi tiba-tiba menepuk pundakku. Dang, jangan bawa saya pulang ke rumah sekarang, ke rumah utama. Kita pergi ke rumah dinas saja. Tapi sebelum itu, kamu harus antarkan aku ke pasar ini, katanya sambil memperlihatkan sebuah alamat yang sedikit asing di mataku. Aku hanya bisa mengangguk pelan dan mengikuti perintahnya. Mobil yang aku kendarai kini berbalik arah dan aku langsung menuju lokasi tempat yang akan aku tuju pada malam itu. Perjalanan ke pasar tidak memakan waktu yang lama. Dari panti asuhan yang sudah kami kunjungi sekitar 20 menit. Akhirnya kami pun sampai di pasar tersebut. Pasar ini nampak sepi dan gelap. Maklum, sekarang sudah mau jam 1 malam sehingga tidak ada satupun kios yang buka. Pintu-pintu kios tertutup rapat. Lorong-lorong pasar yang sempit itu sekarang gelap, dan satu-satunya penerangan hanyalah lampu jalan di tempat mobil kami terparkir sekarang. Pak Budi langsung turun dari mobil. Aku yang akan ikut turun untuk membantunya tiba-tiba dihentikan. Tunggu di mobil aja, jangan kemana-mana, katanya sambil berangkat ke salah satu celah sempit yang ada di dalam pasar tersebut. Aku hanya bisa duduk di kursi supir sambil melihat dirinya berjalan di antara kegelapan hingga tubuhnya menghilang tak kemana. Entah berapa lama aku menunggu di dalam mobil. Beberapa kali aku sempat tertidur dan beberapa kali pula aku tersadar bahwa aku harus tetap terjaga. Aku sempat melihat jam di ponsel dan ternyata sudah hampir setengah jam berlalu, tapi belum ada tanda-tanda dari Pak Budi keluar dari pasar. Jujur aku gelisah. Aku takut Pak Budi kenapa-napa sehingga aku pun memutuskan untuk keluar dan mencarinya. Namun tepat ketika aku hendak turun dari mobil, sesosok bayangan muncul dari kegelapan dan itu adalah Pak Budi. Dia berjalan dengan langkah yang cepat dan di kedua tangannya terlihat 2 kantong kresek hitam yang sangat besar. Kantong-kantong itu terlihat sangat berat dan ketika aku ingin membantu membawakan, tiba-tiba Pak Budi berkata, "Gak usah, cepat buka bagasinya." Aku mengangguk dan kembali masuk ke dalam mobil. Sambil duduk di kursi sopir, aku langsung membuka pintu bagasi dan Pak Budi langsung mengangkat 2 kresek itu, kemudian memasukkannya ke dalam. Seketika bau amis menusuk hidung langsung tercium. Bukan hanya itu saja, tercium juga bau anyir yang pekat seperti campuran bau darah dan sesuatu yang busuk. Perutku langsung mual, tapi aku berusaha menahannya. Pak Budi langsung masuk lagi ke dalam mobil. Dan setelah duduk kembali, beliau langsung berkata, "Ayo jalan, kita harus sampai rumah sebelum pagi," katanya dengan nafas memburu. Suasana dalam perjalanan pulang terasa lebih berat dan menegangkan. Apalagi bau anyir itu mengganggu penciumanku di dalam mobil. "Pak, maaf, boleh saya buka jendela mobilnya?" kataku dengan pelan. Pak Budi sepertinya tahu kenapa aku meminta hal itu sehingga dia hanya mengangguk tanpa menjawab pertanyaanku. Dia kemudian menyandarkan kepalanya ke jendela, matanya terpejam, mulutnya bergumam dengan sangat pelan. "Kenapa kalian gak pernah nurut? Kalau begini ya saya repot.
Aku berpura-pura tidak mendengarkan gumamannya itu. Aku hanya fokus ke arah jalanan. Tepat 2:30, akhirnya kami sampai di rumah dinasnya yang menjadi tempat tinggalku selama aku bekerja di tempat ini. Aku langsung memarkirkan mobil di halaman rumahnya dan tak lama kemudian Pak Budi langsung menyuruhku untuk membuka bagasinya. "Dang, cepat buka bagasinya." Aku langsung memencet tombol dari depan hingga pintu bagasi terbuka dan dua kantong kresek itu kini dia bawa kembali dari dalam bagasi. Aku langsung turun mencoba menawarkan bantuan. "Maaf Pak, biar saya bantu bawainnya Pak," tanyaku. Pak Budi menoleh dan tiba-tiba dengan tatapan yang tajam ia berkata, "Gak usah," katanya dengan tegas. Pak Budi langsung meninggalkanku dan berjalan masuk ke dalam rumah sambil membawa dua kresek hitam itu. Aku hanya terdiam. Setelah itu, aku langsung menutup gerbang depan dan menguncinya. Setelah itu, aku masuk ke dalam dan mulai beristirahat di dalam kamar. Aku melihat Pak Budi langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengunci rapat pintunya. Sepertinya dia belum beristirahat ketika aku masuk ke kamar. Karena aku seperti mendengar beberapa suara dari dalam kamarnya. Bahkan suara itu sampai terdengar hingga ke dalam kamarku. Jujur, suara-suara itu sangat mengganggu. Beberapa kali aku tertidur dan beberapa kali juga aku terbangun ketika mendengar suara aneh. Selain itu pula, aku mencium beberapa bau yang aneh, seperti bau wangian, lalu bau ikan asin, serta bau sesuatu yang dibakar. Hal itu berlangsung hingga jam 5 pagi dan setelah itu suasana mendadak hening sehingga aku bisa beristirahat dengan tenang meskipun hanya beberapa jam. Tepat jam 10 pagi, aku kembali terbangun dan bersiap-siap. Di sana, Pak Budi sudah bersiap-siap untuk melakukan kunjungan ke beberapa tempat sesuai jadwal. "Dadang, siapkan mobil. 10 menit lagi kita berangkat," kata Pak Budi dengan nada datar. Aku mengangguk pelan dan tak lama kemudian aku langsung berlari ke garasi untuk memanaskan mesin mobil. Sambil menunggu, aku keluar dan mengelap bodi mobil itu agar mengkilap. Namun, tepat ketika aku sedang asik mengelap kaca depan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Kembali lagi di Zuno FM bersama kami. Radio mobil tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Aku kaget karena sedari tadi aku tidak menyalakannya. Aku langsung masuk ke dalam mobil dan ketika aku masuk, ternyata posisi radio mobil dalam keadaan mati. Perasaan tadi aku dengar suara radio mobil bunyi, gumamku pelan. Aku seperti yakin bahwa itu tadi suara radio di mobil ini. Tapi ketika aku cek, radio mobil itu tidak menyala sama sekali. Kenapa Dang? Kenapa bengong?" tanya Pak Budi yang tiba-tiba muncul di belakang dan hal itu mengagetkanku. "Enggak Pak, ini lagi bersihin setir," jawabku sambil mengangguk. Sudah cepat, jadwal saya padat hari ini," katanya sambil duduk di bangku belakang. Aku mengangguk pelan dan tak lama aku pun langsung masuk dan duduk di kursi supir, kemudian menjalankan mobil secara perlahan. Di sepanjang perjalanan, aku melihat Pak Budi tertidur dengan pulas. Mungkin itu gara-gara kejadian semalam sehingga ia kurang tidur. Di sepanjang perjalanan, aku melihat Pak Budi tertidur dengan pulas. Mungkin itu gara-gara kejadian kemarin sehingga dia kurang tidur. Aku pun terus mengemudikan mobil ini. Dan setelah sampai di tempat yang dituju, aku pun mulai membangunkannya dan ia mulai bekerja seperti biasa. Pak Budi kembali datang padaku ketika sore tiba. Dan sekarang tidak ada tempat yang akan ia kunjungi lagi sehingga ia memutuskan untuk langsung pulang. Begitu tiba di rumah itu lagi, Pak Budi langsung kembali masuk ke dalam kamarnya dan menguncinya dari dalam. Aku diperintahkan untuk meletakkan pesanan makan malam di depan pintu dan dia juga berpesan bahwa dia tidak boleh diganggu malam ini karena dia akan melakukan sesuatu di dalam sana. Entah mengapa, setelah Pak Budi lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar, suasana rumah dinas seperti berbeda, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Pak Budi seperti bergumam di dalam kamarnya, membuatku sedikit merinding, apalagi dia seolah seperti sedang berbicara dengan seseorang
Dia juga sempat membujuk, bahkan tertawa kecil sendirian di dalam kamar. Bukan hanya itu saja, rumah dinas ini mendadak sunyi di berbagai tempat. Ketika aku sedang membersihkan mobil di malam itu sebelum beristirahat, aku seperti melihat bayangan kecil yang berlari dari arah taman ke pintu rumah. Dan ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu tepat tengah malam, kamarku yang dekat dengan garasi seperti mendengar ada seseorang yang sedang memainkan selang air. Suara seperti anak yang sedang bermain, menarik-narik selang itu sambil tertawa, dan hal itu membuatku langsung terbangun dari tidurku. Aku yang penasaran langsung bangun dan melihat ke arah garasi. Namun ternyata tidak ada apapun di sana. Yang ada hanyalah air yang menetes pelan dari selang tanpa ada orang yang memainkannya. Hal itu terjadi selama beberapa malam. Dan selama Pak Budi mengurung dirinya di dalam kamar, ada saja kejadian aneh yang aku alami di rumah dinas ini. Seperti ada telapak anak kecil di dapur, ada pula gelas air minum seperti sudah terpakai oleh seseorang, padahal tidak ada siapapun di dalam rumah ini selain kami berdua. Bayangan-bayangan hitam yang berlarian juga semakin sering muncul. Bahkan kali ini sering mengganggu karena bayangan-bayangan itu suka mengetuk pintu kamar ketika aku sedang tidur. Dan ketika aku membuka, bayangan itu menghilang dengan cepat ke arah kamar Pak Budi. Dan puncaknya, tepat di hari Sabtu ketika pulang malam bersama beliau, aku memutuskan untuk mencuci mobil tersebut sebelum libur di keesokan harinya. Aku memutuskan untuk pulang di pagi hari agar ketika hari Senin mobil itu bisa langsung aku pakai. Apalagi Pak Budi nampaknya tidak pulang ke rumah keluarganya sekarang. Aku pun mengeluarkan selang, sabun, dan mulai membersihkan bagian luar mobil hingga bersih dan mengkilap. Aku juga sempat masuk ke dalam, dan di mana Pak Budi seperti biasa sudah berada di dalam kamarnya dan tidak mau diganggu. Setelah selesai di bagian luar, aku pun mulai membuka semua pintu untuk membersihkan bagian dalamnya. Dan di saat itulah tepat ketika aku sedang menyedot debu karpet di bawah kursi supir, aku melihat ada 3 sosok anak kecil yang terlihat tepat di spion tengah di atasku. Mereka bukan bayangan yang seperti aku lihat selama beberapa hari ini. Wujud mereka kini jelas. Wajah mereka pucat ketika cahaya dari garasi menyinari ketiga wajahnya. Dan yang paling mengerikan adalah aku seperti mengenali ketiga anak itu. Astaga, aku benar-benar mengenali mereka ya. Mereka adalah 3 anak dari panti asuhan Bina Harapan yang kepalanya dielus-elus oleh Pak Budi pada malam itu. Mereka hanya duduk diam, tidak bergerak, dengan pakaian mereka yang kusam seperti saat aku melihat mereka di panti ketika Pak Budi datang. Mata mereka menatap lurus ke arahku yang sedang melihat mereka dari pantulan kaca spion mobil. Tatapan mereka terasa kosong. Tidak ada emosi sama sekali, dan hal itulah yang membuatku ketakutan. Aku langsung membeku. Aku tidak bisa bergerak dan berteriak. Tubuhku mulai dingin, nafasku berat. Bahkan aku berusaha untuk memalingkan wajah, namun hal itu tak bisa aku lakukan. Mereka terus saja menatapku dengan pemandangan mengerikan di pintu belakang mobil itu, dan entah berapa lama aku tak bisa bergerak dari sana. Entah berapa lama aku mematung, dan ketiga sosok itu akhirnya memudar secara perlahan. Tubuh mereka menghilang seperti asap yang tertiup oleh angin. Suasana menegangkan itu akhirnya selesai. Aku langsung terjatuh di lantai garasi dengan tubuh yang gemetar hebat. Dan itu adalah kejadian yang membuatku bertanya-tanya, ada apa dengan ketiga anak itu, dan kenapa mereka muncul dengan wajah yang menyeramkan. Setelah kejadian itu, aku kembali tidak bisa tidur. Kemunculan 3 anak itu seolah-olah terus menempel dalam pikiranku. Setiap kali aku menutup mata, wajah-wajah pucat itu selalu muncul, dan hal itu membuatku langsung terbangun dengan keringat dingin yang membasahi wajahku. Seperti ada sesuatu yang terjadi dengan mereka. Hal itu membuatku penasaran hingga aku benar-benar tidak bisa tidur hingga aku pulang di keesokan harinya. Ketika aku ingin pulang di hari Minggu,
Pak Budi nampaknya masih belum keluar dari dalam kamarnya, sehingga aku langsung bergegas untuk pulang dan keluar dari rumah itu. Pada awalnya, aku ingin langsung pulang ke rumah karena istri dan anakku pasti sudah menunggu. Tapi pikiranku tak tenang. Bayangan tentang ketiga anak-anak itu terus menghantui. Karena pikiran itu terus-menerus muncul, aku langsung berubah tujuanku. Aku berpikir bahwa aku harus mendatangi panti asuhan yang sempat aku datangi bersama Pak Budi. Sebelum sampai ke panti asuhan tersebut, aku sempat berhenti di sebuah toko kecil yang letaknya tak jauh dari panti. Aku membeli beberapa dus mie instan dan juga beberapa kilo beras sebagai alasanku untuk datang ke sana, karena tidak mungkin aku datang ke sana dengan tangan kosong. Setelah itu, aku pun membawa dus-dus itu dan mulai menyusuri gang yang ada di dekatnya, dan tak lama kemudian aku akhirnya sampai di depan panti asuhan itu. Bu Isma yang merupakan pengurus panti akhirnya menyambutku. Wajahnya terlihat lebih tua dan dia tidak tersenyum lebar seperti terakhir kali kami bertemu. Ada sedikit lingkaran hitam di wajahnya, namun dia tetap menyambutku dengan ramah dan mengajakku untuk masuk ke dalam. Dia pun bertanya tentang keperluanku. Aku berkata bahwa aku mendapatkan titipan barang untuk diserahkan pada anak-anak panti yang ada di sini. Bu Isma senang atas apa yang aku katakan. Dengan bantuan anak-anak panti, dus-dus mie instan dan beras itu akhirnya dibawa ke dalam oleh mereka, dan aku mengobrol basa-basi dengan Bu Isma sambil bertanya tentang ketiga anak yang aku lihat kemarin di dalam mobil. Bu, maaf, kok anak-anak yang tempo hari aku lihat sekarang nggak ada ya? Tanyaku dengan nada sesantai mungkin. Bu Isma melirik ke arah anak-anak yang sedang menggotong dus-dus mie instan itu, dan dia melirikku kembali dengan senyuman wajah yang mulai luntur. Kedua matanya berkaca-kaca. Dia menundukkan kepalanya sejenak sambil menarik nafas panjang sebelum akhirnya ia menjawab. "Kang, Akang belum dengar beritanya?" Katanya dengan nada yang lirih. Perasaanku langsung tidak enak. Berita apa ya, Bu? Jawabku. Bu Isma kini menatapku dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. "Anak-anak yang Akang maksud itu sudah nggak ada, Kang." Maksudnya? Maksudnya bagaimana ya, Bu? Bu Isma kembali terdiam, lalu tak lama ia berkata kembali. "Mereka meninggal dunia, tepatnya beberapa hari setelah Akang datang ke rumah ini," katanya sambil menangis. "Mereka bertiga kecelakaan ketika sedang bermain bola di dekat jalan raya. Ketika mereka sedang mengejar bola, tiba-tiba ada bis yang masuk ke lapangan karena remnya blong, dan mereka langsung kegilas." Bu Isma seperti tak sanggup lagi untuk meneruskan cerita itu. Tangisnya pecah. Aku hanya bisa duduk dan terdiam mendengarkan cerita tersebut. Aku pun akhirnya pulang setelah berpamitan dari panti asuhan itu. Pikiranku benar-benar kacau atas apa yang terjadi. Dimulai dengan Pak Budi yang panik datang ke panti asuhan malam-malam, lalu memarahi istri dan anaknya, dan tak lama ia melakukan sesuatu yang aneh di rumah dinasnya. Selain itu, jadi banyak gangguan di rumah itu. Bahkan sosok ketiga anak itu muncul dan seperti sedang memberikan sebuah pesan kepadaku. Aku pun tidak langsung pulang ke rumah. Aku harus bisa menenangkan diriku sendiri. Pada saat itu, aku langsung pergi ke tempat ibadah, menyendiri di sana untuk menenangkan diriku sendiri. Aku tidak ingin melihat istriku panik ketika melihat kondisiku yang seperti ini. Dan ketika malam tiba, aku baru berani pulang. Aku berkata pada istriku bahwa aku hari itu lembur dan tidak bisa pulang ke rumah seperti biasanya. Ketika Senin tiba, aku pun kembali ke rumah dinas untuk menjemput Pak Budi kembali. Di sana, aku melihat Pak Budi yang wajahnya tampak cerah. Bahkan, ia tersenyum lebar, tidak seperti biasanya. "Kenapa kamu, Dang?" tanyanya yang melihatku sedikit murung. Aku menggelengkan kepala dengan pelan, dan tak lama aku langsung berkata, Pak, biasa, ada sedikit masalah di rumah kemarin." Pak Budi hanya tersenyum. Dia lalu menepuk pundakku. "Udah, gak usah dipikirin masalah itu. Lebih baik kamu antarkan saya sekarang ya. Setelah itu, antarkan pesanan ini kepada istri dan anakku. Lalu setelah itu kamu bebas melakukan apapun sampai sore ya."
Pak Budi menyodorkan uang 100 ribuan. Aku bertanya tentang uang itu. Dia berkata bahwa uang itu bisa aku gunakan agar aku tidak murung lagi. Dan tak lama kemudian, aku pun mengantarkan Pak Budi ke tempat biasanya di pagi itu. Setelah mengantarkan Pak Budi, aku pun langsung mengantarkan pesanan ke istri dan anaknya. Mereka nampak bahagia karena ternyata pesanan itu adalah hadiah mewah bagi mereka. Setelah pesanan itu dikirim, aku kembali termenung di salah satu tempat yang sepi. Aku seperti tidak ingin lagi bekerja dengan hal-hal yang seperti ini, meskipun rasanya tidak masuk akal. Tapi ketiga anak yang muncul pada malam itu seperti sebuah pertanda bahwa aku harus melakukan sesuatu. Terbesit juga sebuah pemikiran gila. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah dinas itu dan mencari tahu sebenarnya apa yang Pak Budi lakukan di dalam kamarnya. Aku memutar balik kendaraan yang aku kendarai. Setelah hampir 20 menit berkendara, akhirnya aku sampai. Kondisi rumah dinas itu sepi, membuat jantungku berdebar dengan kencang. Dengan kunci yang aku pegang, aku akhirnya membuka pintu rumah itu dan masuk ke dalam. Setelah itu, aku mendekat ke arah kamar Pak Budi dan rupanya kamar itu terkunci. Aku seketika ingat bahwa ada kunci cadangan yang tersimpan di dapur dan semoga saja ada kunci dari kamar itu. Aku pergi untuk mengambil kunci itu dan mulai mencoba satu persatu. Pada awalnya tidak ada yang cocok. Hingga di kunci yang kelima, pintu itu pun terbuka dan aku bisa melihat isi di dalamnya. Aku mendorong pintu itu perlahan, dan hal pertama yang aku cium adalah bau anyir dan bau busuk yang lebih pekat dari waktu itu. Bau darah, bau daging busuk, bahkan bau bunga melati yang membusuk, semuanya bercampur menjadi satu. Ruangan itu gelap gulita, semua jendelanya tertutup rapat sehingga aku harus menyalakan saklar lampu agar aku bisa melihatnya dengan jelas. Dan ketika lampu sudah menyala, kedua mataku terbelalak. Aku tidak percaya atas apa yang aku lihat. Di atas lantai keramik itu banyak sekali cairan darah yang mengering dan menghitam. Lalu di sana pula ada beberapa kepala ayam hitam yang tergeletak begitu saja. Bahkan beberapa dari kepala ayam itu sudah penuh dengan belatung. Apa kematian tiga anak itu ada hubungannya dengan semua ini ya? Gumamku dengan pelan. Entah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Budi, namun ini semua benar-benar menjijikan. Aku semakin yakin bahwa kematian ketiga anak panti itu pasti ada hubungannya dengan semua ini. Ketika aku bergumam seperti itu, tiba-tiba ada angin yang berembus dan tak lama kemudian ada suara anak kecil yang seolah menjawab gumamanku pada saat itu. Memang siapa yang dilus sama dia, berarti dia adalah tumbal. Dia bisa mendapatkan semua ini dalam hidupnya karena dia selalu menumbalkan tiga anak kecil setiap beberapa tahun sekali seperti kami bertiga. Deg, jantungku langsung berdetak kencang. Aku melirik ke arah kiriku dan di sana ketiga anak itu muncul kembali dengan wujud yang mengerikan. Tubuh mereka hancur dengan beberapa anggota tubuh yang tak sempurna seperti gambaran mereka ketika tertabrak oleh bus. Bukan hanya itu saja, terlihat anak-anak lain juga muncul secara perlahan hingga kamar itu penuh dengan jiwa anak-anak malang seperti mereka bertiga. Aku menggelengkan kepala, rasa takutku mulai memuncak. Aku langsung menjerit sejadi-jadinya dan keluar dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Aku langsung mengunci kembali kamar itu, lalu pergi meninggalkan mobil Pak Budi di garasi dan langsung menaik kendaraan umum untuk pulang ke rumahku. Istriku nampak kaget ketika aku mendadak pulang dengan wajah yang pucat, dan di sana aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami dan aku juga berkata bahwa aku tidak mau lagi bekerja bersama Pak Budi. Istriku tak bisa berkata apa-apa, dia hanya diam, seakan tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Cerita itu sulit dia cerna, namun aku terus meyakinkan dia bahwa apa yang terjadi itu adalah sebuah kenyataan. Butuh waktu bagi istriku agar dia percaya, dan ketika aku berkata bahwa aku tidak akan bekerja lagi bersama Pak Budi, dia seperti menerima saja keputusanku. Pada saat yang bersamaan, aku langsung mengetik sebuah pesan singkat untuk Pak Budi. Di sana aku berbohong.
Aku berkata bahwa aku harus pulang mendadak ke kampung halaman karena orang tuaku yang sakit, dan tanpa menunggu balasan dari Pak Budi, aku langsung membuang nomor telepon itu agar aku tak bisa dihubungi lagi olehnya. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk mengajak istri dan anakku pulang ke rumah orang tuaku yang jauh di kampung. Di sana, aku menenangkan diri selama beberapa tahun dan baru berani kembali lagi di awal tahun 2025. Dan sekarang, aku sudah memulai hidup baru. Aku bekerja menjadi sopir di sebuah perusahaan peternakan. Memang, pekerjaan ini jauh lebih sederhana, bahkan gajinya pun jauh daripada apa yang aku dapatkan dari Pak Budi. Tapi di tempat ini, aku menemukan ketenangan karena tidak ada lagi hal-hal yang aneh dan menyeramkan seperti apa yang terjadi beberapa tahun lalu di rumah dinas itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Ini keren banget kisahnya nih. Saya suka banget yang model begini nih. Bagaimana di sini seorang dadang ya, seorang dadang itu bekerja, ternyata dia udah bangga awal kan bekerja sama salah satu pejabat daerah dan dengan segala fasilitas, gajinya besar, tapi ternyata di situ bagaimana sosok pejabat itu tega menumbalkan anak-anak dari panti asuhan. Waduh, 3 anak sekaligus, nggak tanggung-tanggung ya teman-teman ya. Dan di sini dia jahat banget ya, asli jahat banget. Dia pura-pura nyumbang, tapi di situ dia ngelus-ngelus kepala anak panti asuhan itu tuh dengan berdalih mungkin biar kelihatan sayang, padahal kalau saya rasa ya dia sedang merapal mantra di situ, dimana akhirnya 3 anak itu menjadi tumbal pesugihannya. Ya walaupun di sini bukan Dadang ya, Dadang tidak diincar dan Dadang sepertinya juga nggak akan ya jadi tumbal, tapi ya Dadang udah nggak mau dong, udah nggak kuat juga, ngeri juga dia kerja sama orang yang model begitu, kan nggak menutup kemungkinan suatu saat Dadang juga bisa jadi tumbal berikutnya. Di situ Dadang akhirnya memilih keluar, dan kisah ini memang seperti ini ya teman-teman ya, karena ini kan based on true story ya dari Bang Sidik. Jadi Dadang udah nggak ngerti lagi nih tentang Pak Budi, jadi nggak tahu bagaimana Pak Budi, karena Dadang benar-benar langsung patahin kartu, lost kontak, udah pulang dia ke kampung halamannya, nggak mau lagi tuh kerja sama Pak Budi. Jadi dia nggak peduli apa yang terjadi sama Pak Budi karena dia sudah merasakan kengerian yang luar biasa. Keren banget. Kisahnya ditunggu lagi Bang Sidik ya untuk kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih Bang Sidik, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung saya, karena teman-teman lah saya selalu semangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.